Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Belajar Animasi. Kali ini kita akan melanjutkan bagaimana membuat presentasi atau animasi dengan mudah menggunakan aplikasi VideoScribe. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana install VideoScribe dan sedikit penjelasan fungsi-fungsinya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama atau fitur-fitur penting dari VideoScribe sambil kita membuat animasi 1 menit. Hasil animasinya akan seperti ini. Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan dari diri kita sendiri. 5 cara cegah corona. 1. Cuci tangan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter bila berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tutup bersinmu saat di depan umum. Dan yang kelima, stay at home. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita mulai. Hal pertama yang harus kalian punya untuk membuat suatu animasi itu adalah yang pertama storyboard. Pertama kalian harus membuat narasinya dulu, penjelasan animasi itu akan seperti apa ceritanya, lalu kalian jabarkan di dalam suatu table dan berbentuk storyboard sederhana seperti ini. Ini adalah salah satu contoh storyboard yang sederhana. Contoh narasi ada di bagian atas. Intinya adalah di sini saya akan membuat 5 langkah cegah corona yang kita sudah tahu. Ada yang pertama cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, lalu etika dalam bersin, dan yang terakhir adalah stay at home. Narasi ini setiap poinnya saya jabarkan di dalam storyboard. Kira-kira kita rencanakan dulu nih, kira-kira di poin pertama ini nanti videonya akan muncul seperti apa, audionya akan muncul seperti apa, dan kira-kira durasi waktunya seperti apa. Salah satu contohnya di nomor 1, ingin membahas soal COVID di Indonesia, lalu videonya muncul ada gambar virus dan juga ada data suspek COVID Indonesia. Saya batasi kasusnya per tanggal 24 sampai 27 September. Lalu ini adalah jumlah suspeknya. Di bagian audio di sini ada voice over, jadi ada kalimat yang saya dubbingkan itu menjadi seperti ini. Berarti nanti narasi ini saya dubbingkan menjadi suara saat ini kasus COVID dan bla bla bla. Lalu ada back song musik. Lalu di bagian waktu saya kira-kira saja durasinya berapa, mungkin 10 detikan. Ini adalah salah satu contoh storyboard sederhana untuk awal membuat animasi. Kalau sudah membuat storyboard, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa gambar karakter yang mungkin bisa saya gunakan untuk animasi ini. Meskipun di dalam VideoScribe juga gambar-gambar itu sudah banyak sekali, tapi saya ingin memperagakan kalau misalnya di VideoScribe itu juga bisa mengimport gambar dari luar aplikasi. Dan di sini saya sudah dubbingkan, jadi sudah saya voice overkan storyboard tadi. Di bagian voice over ini sudah saya rekam menggunakan handphone dan ini filenya sudah saya siapkan. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan buka VideoScribe-nya. Nah, ini adalah halaman awal di VideoScribe. Kemarin kita sudah tahu cara installnya ya, dan pastikan juga waktu kalian menginstal dan login pertama kali kalian mencentang remember me supaya nanti kita tidak perlu memasukkan user dan password lagi untuk login. Dan pastikan juga internet kalian terkoneksi dengan cukup kencang. Meskipun VideoScribe ini kalian bisa akses tanpa menggunakan internet. Hanya kalau tidak menggunakan internet banyak fitur yang dibatasi. Jadi kalau misalnya kalian connect dengan internet, banyak sekali fitur-fitur yang terbuka dan lengkap. Kita coba saja, kita login. Nah, ini adalah halaman utama untuk kalian membuat VideoScribe. Di sini ada create a new scribe dan beberapa menu lainnya. Untuk yang 3, recent local online, ini adalah tentang save-savean scribe kalian yang sudah, mungkin sebelumnya saya sudah meng-save 2 proyek ini akan muncul di recent scribe, local scribe, online scribe. Ini adalah save-savean online. Nah, yang keempat ini adalah template scribe. Ini cukup penting karena di template scribe ini
disediakan beberapa template, jadi kalian tidak perlu lagi membangun dari nol animasinya. Di sini sudah ada beberapa contoh animasi yang bisa kalian otak-atik. Kalau misalnya kalian malas mau membangun dari awal, jadi kalian bisa mengambil salah satu, lalu kalian bisa mengganti-ganti gambarnya atau tulisannya. Tapi karena di sini kita akan belajar membangun dari awal, kita akan klik Create New Script. Oke, ini adalah halaman proyek kita, dan di sini terdiri dari papan tulis ya. Ini kita anggap sebagai papan tulis whiteboard. Di sini banyak sekali menu. Ini adalah menu save. Ini adalah menu musik background. Jadi kita bisa memilih banyak sekali musik yang tersedia di sini. Ada banyak jenis-jenis musik yang kita kira-kira nanti cocok yang mana, tinggal dipilih sendiri. Nah, untuk voice over ini adalah menu untuk kalian voice over langsung di dalam aplikasi. Jadi saya tadi sudah memiliki file voice over sendiri yang saya rekam dengan handphone, atau kalian bisa langsung merekamnya di sini. Jadi sambil melihat animasinya, kalian bisa sambil melakukan voice over. Nanti akan saya contohkan. Lalu di sini ada menu background option, pilihan untuk tekstur background. Punya saya kan tadi whiteboard, ini bisa dipilih seperti kertas atau mungkin seperti pasir atau bebatuan seperti itu. Silahkan disesuaikan saja. Di sini saya akan mencoba pakai yang polos saja dulu, putih. Nah, ini adalah menu scribe hand, memilih animasi tangan yang akan kita gunakan. Kemarin di video sebelumnya kita sudah sedikit preview bahwa ada suatu objek yang nanti akan digambar dari awal sampai akhir. Animasinya akan berbentuk seperti itu. Dan di sini kita diberikan pilihan-pilihan jenis tangan. Kalau misalnya nggak suka tangan yang seperti ini, di sini ada tangan yang khusus perempuan kan, namanya Hannah. Ini tangannya Hannah. Di sini juga ada tangannya Mike, berarti Mike laki-laki ya. Nah, dia kidal. Kalau misalnya kalian pengen yang kidal juga boleh, silakan nanti bisa dipilih. Di sini ada menu play. Menu play ini untuk memulai animasi preview sejak awal. Di sini juga ada menu play yang masih mati ini. Ini bisa di play apabila nanti sudah ada objeknya. Ini adalah tombol publish, yaitu tombol dimana nanti kalau animasi kita sudah selesai akan diterbitkan kemana, bisa kita download atau bisa kita langsung upload di akun sosmed. Di bawah sini ada add new image, add new title, dan add new chart. Sambil kita tahu apa fungsinya, yuk kita sambil mengerjakan animasinya. Sekarang kita coba lihat storyboard. Di bagian poin 1, di saat ada narasi, saat ini kasus COVID di Indonesia masih tinggi dan perlu adanya upaya pencegahan dari diri kita. Itu di bagian videonya yang harus kita lihat. Terdapat gambar virus dan data suspek COVID-19 di Indonesia. Berarti kita tinggal cari gambar virus, lalu cari data suspek COVID-19. Oke. Kita kembali ke scribe, kita cari gambar virus dengan klik add image di bawah kanan. Nah, di add image ini saya sudah nyoba-nyoba tadi, saya sudah mendapatkan gambar virus. Tapi kalau misalnya kalian mungkin belum ada gambar yang muncul di recently used, kalian bisa cari saja virus gitu aja. Nah, di sini muncul beberapa gambar yang terkait dengan keyword virus. Ada banyak sekali, ada 10 page, tapi di sini saya akan memilih yang hijau ini karena ini mirip corona banget. Kita pilih. Kalau sudah kita pilih, ini akan bergerak animasinya seperti apa sih, kita bisa langsung lihat di sini. Apabila kita klik objeknya, play-nya muncul ya, nyala 2. Play yang ini itu untuk memplay semua gambar di bawah sini. Nanti setiap gambar yang kita masukkan akan tersusun di bawah sini di timeline. Kita play yang ini itu untuk memulai dari awal. Kalau misalnya kita ingin memplay per objek, kita bisa klik objeknya, lalu kita bisa play. Nah, dari satu gambar ini tadi kita lihat ada animasi tangan yang menggambar si virus ini. Lalu kita bisa loh mengatur-ngatur, kira-kira saya nggak suka tangannya, saya pengen ada gambarnya sini sedikit ada efeknya. Itu bisa kita atur dengan klik 2 kali di objek. Kita bisa klik 2 kali di objek, atau kita ke timeline di bagian bawah kiri itu ada elemen properties. Menu utamanya di setiap gambar ada graphic option, graphic filter, select image, dan drawing hand. Nah, di drawing option ini kita bisa memilih nih, kita ingin memilihnya itu draw
atau move in atau fade in. Kalau draw itu tadi yang kita menggambar. Tapi kalau misalnya kita move in, itu digeser sama tangannya. Kalau kita mau fade in, itu muncul dari yang tidak ada menjadi lama-lama ada, fade in ya. Nah, di bawah sini masih ada fitur-fitur lagi, yaitu di sini ada pilihan full color. Jadi ingin gambarnya itu full color atau tidak, grayscale atau hanya bayangan saja, silahkan dicoba-coba. Lalu ini warnanya ingin solid, opacity ya, opacity berarti berhubungan dengan transparansi. Kalian kalau misalnya ingin gambarnya transparan ya opacity-nya diturunkan. Kalian ingin merotate, jadi pengennya itu dia miring, ya tinggal nanti angka derajatnya itu ditambahkan. Misalnya kita coba 50. Nah, dia miring 50 derajat, matanya agak miring ke kanan. Tapi saya ingin 0 saja. Nah, di sini adalah yang paling penting nih, timing. Kita tahu bahwa durasi gambar dia itu ada 8 detik, lalu diem dulu sekitar 0,5 detik, baru kita transisi ke gambar berikutnya. Jadi ini kan gambarnya baru 1 nih. Nanti kalau ada gambarnya lebih dari 1, 2 atau lebih, fungsi pause sama transition akan terasa. Tapi sekarang kita akan rubah di bagian animate yang 8 detik ini. Saya nggak pengen nih kelamaan, coba kita ganti menjadi 3 detik. 3 detik aja. Kita lihat kecepatannya, kita play di sini. 8 detik. Nah, 3 detik sudah selesai menggambar. Oh ya, ini ada satu lagi fitur flip image. Ini perlu kalian tahu juga. Ini untuk membolak-balikan gambar seperti mirror ya. Ini, nah sekarang drawing hand. Drawing hand ini adalah menu yang tadi. Jadi kita bisa memilih jenis tangan yang ingin kita gunakan. Tadi itu kan kalau tidak salah tangannya ini yang untuk menggambar ya. Kita juga bisa memilih tangan yang kidal atau tangan jenis lain yang lebih cerah, atau ini pakai yang sudah disediakan. Intinya ini jenis tangan aja yang berbeda tapi animasinya sama. Atau no hand. No hand itu berarti dia menggambar tapi tidak ada tangannya. Itu saja. Lalu di bagian graphic filter ini adalah untuk menambahkan efek pada gambar. Di sini ada blur, glow, brightness, saturation, contrast. Blur itu untuk membuat tidak fokus ya, kita coba. Misalnya kita naikkan 50, nah menjadi tidak fokus. Blur itu seperti itu. Untuk glow berarti nanti ada yang glowing, kita coba tambahin 50. Nah, ini bagian hitamnya glowing. Nah, kita juga bisa mengganti warnanya, mungkin merah ini. Tuh, ada efek glowingnya, silahkan dicoba-coba sendiri. Untuk brightness, berarti ada kecerahannya kita tambahin. Misalnya kita tambahin 100, akan cerah sekali. Bagian saturation itu adalah untuk penajaman warna. Ini hijau, berarti nanti kalau ditambahin saturationnya, dia akan semakin hijau. Misalnya 100. Semakin hijau, semakin tajam hijaunya. Atau kita juga bisa minus. Kalau minus dia akan menjadi grayscale. Ini untuk kontras itu adalah fitur untuk membedakan warna cerah dan warna gelap agar lebih terlihat perbedaan warna cerah dan gelapnya. Dicoba-coba saja. Nah, di sini akan terlihat perbedaan garis antara gelap sama terangnya itu akan lebih terasa. Lalu di sini ada drop shadow. Kita coba. Drop shadow itu adalah seperti ada bayangan yang jatuh di belakang si objek. Angle-nya, ini angle bayangannya. Kita coba offsetnya dulu, kita rubah, kita di angka 50. Nah, contohnya seperti ini. Akan muncul bayangan di belakangnya. Lalu untuk angle ini adalah sudutnya. Saya nggak pengen jatuhnya itu di sebelah sini, Pak. Saya pengen agak ke atas ya. Angle-nya tinggal dirubah. Sudutnya misal 50 sudutnya. Dia pindah ke kanan. Begitu, ini hanya sudut. Opacity berarti transparansi dari si bayangan. Misalnya saya ingin opacity-nya ini kan 30, saya naikkan menjadi 70. Kalau dinaikkan ternyata lebih gelap, kalau diturunkan opacity-nya akan semakin hilang, begitu. Lalu blur adalah membuat si bayangan menjadi tidak fokus. Berarti kita naikkan 50, jadi seperti smooth gitu tuh. Makin blur, nggak terlihat. Kita coba di 60. Nah, jadi blur gitu ya. Intinya begitu.
untuk drop shadow. Inner shadow itu hampir sama seperti drop shadow, cuma ini di bagian dalam bayangannya. Ya, dicoba-coba saja. Untuk bevel adalah kalau tidak salah ini untuk membuat yang sudut tajam menjadi tidak tajam begitu. Tapi dicoba-coba sajalah, intinya seperti itu. Di bagian graphic filter ini gambar kalian tuh bisa diberi efek-efek gitu. Di bagian select image ini adalah mengganti gambar kalau misalnya kalian kurang cocok gambar virus tadi. Itu saja. Nah, sekarang di animasi 1 menit ini saya pingin drawing optionnya itu fade in aja. Jadi munculnya pelan-pelan dari tidak ada menjadi ada, dan saya di sini akan waktunya 2 detik saja. 1 detik saja karena ini munculnya ingin cepat ya. Lalu kita akan meng-oke. Nah, kalau sudah oke, coba kita play. Nah, munculnya cepat ya. Sekarang kita balik lagi ke storyboard. Tadi kan dia ingin ada gambar virus, ada data suspek COVID di Indonesia. Daripada kita mengambil data dari Google, kita juga bisa membuat grafik sendiri dengan cara di bagian kanan ada add new chart. Kita beri nama kasus COVID-19 di Indonesia. Lalu data value-nya, contoh deh, saya contoh dulu. Misalnya pertama di bulan pertama di hari pertama itu COVID nambah 100. Hari kedua nambah 200, hari ketiga nambah 300, hari keempat nambah 400. Jadi nanti akan muncul chartnya itu ada 4 bar, yang masing-masing bar itu 100, 200, 300, 400 begitu. Chart type-nya mau bar, mau pie atau line, silahkan nanti dicoba-coba. Di sini saya akan coba line. Label font-nya ini jenis font-nya basic aja. Location-nya saya ingin dia ada di dalam. Lalu border thickness-nya ini adalah ketebalan gambar ya. Kita lihat saja apa yang terjadi kalau kita klik OK deh. Nah, dia akan membuat seperti ini. Kasus COVID-19 di Indonesia, grafiknya muncul seperti ini. Oh iya, kalian harus terbiasa ya, kalau misalnya kalian klik whiteboard-nya akan menggeser semuanya, tapi untuk menggeser satu objek harus diklik objeknya dulu. Nah, baru bisa digeser-geser. Sekarang ini tidak ada angkanya ya, kita bikin supaya muncul angkanya. Kita klik 2 kali. Di sini muncul propertiesnya kan. Kita edit chart di bagian tadi itu. Kita pilih border thickness-nya, kita naikin menjadi 10 ketebalan bordernya. Lalu show value, berarti nanti ada angka yang keluar. Lalu color, ya kita warnain saja colornya, kita oke. Nah, muncul kasus COVID di Indonesia ada 100. Wah, ini sepertinya mengganggu ya tulisan COVID ini. Bisa kita delete saja. Misalnya kita tidak perlu menulis judulnya juga tidak apa-apa, biar nanti judulnya terpisah saja. Nah, begini kan lebih terlihat datanya. Nah, udah, intinya begitu. Sekarang coba kita ganti dia jadi bar, akan seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau kita pilih yang pie, akan seperti apa? Nah, akan seperti ini. Intinya begitu. Jadi setiap chart ini ada 3 tipe, line, bar, sama pie, dan bentuknya masing-masing bisa kita atur, dan angkanya juga bisa kita atur. Ini akan saya sesuaikan dengan data COVID yang sudah saya ambil dari website resminya ya. Oke, ini sudah saya sesuaikan. Jadi untuk membuat grafik data COVID itu, saya dengan settingan di sini data value-nya ada 4, yaitu 4.600, 4.800, dan sampai 3.849 yang kita pisah dengan koma ya. Jadi kalau ada komanya berarti di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 data. Saya line, label fontnya saya ganti biar lebih kecil. Saya ambil Noto Sans, lalu label location-nya inside, dan ketebalan gambarnya 10 pixel. Kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Jadi datanya lebih terlihat ya. Oh iya, tadi kan di bagian grafik sini tidak ada namanya ya, nama tabelnya ya, karena tadi mengganggu. Saya pengen ada nama dari chart ini. Kita klik add new text.
Nah, kita tambahin misalnya kita data COVID-19 Indonesia, kita enter dari tanggal 24 sampai 27 September 2020. Nah, kita bisa atur juga fontnya mau seperti apa, lalu kita bisa warnanya mau seperti apa, atau kita mau dia ke center, right, atau left. Saya center, oke. Nah, dia akan seperti ini. Data COVID kita kecilkan supaya lebih mantap. Taruh di sini aja kali ya. Oke. Sekarang kita tinggal susun untuk poin pertama harus ada gambar virus dan ada gambar suspek. Sudah ada nih, tapi kan virusnya baru satu. Coba kita bikin dia jadi ada beberapa. Coba ada 2 ya. Kita bisa Ctrl C, Ctrl V. Otomatis dia ada 2. Oke, mungkin untuk adegan pertama ya, poin pertama begini dulu. Nah, sekarang kita lihat susunannya ada di bawah sini. Di timeline itu diberitahu bahwa setelah animasi COVID yang sebelah kiri ini, virus sebelah kiri, habis itu akan ada animasi yang sebelah kanan, muncul chart, lalu ada tulisan data COVID. Sekarang kita sesuaikan, kira-kira mau kita animasinya bagaimana. Kita coba dulu, kita play ya. Kita bisa play dari awal pakai play from start. Apa yang terjadi? Nah, itulah yang terjadi. Jadi memang masih mentah banget yang data COVID yang terutama ya. Tadi mungkin gambarnya dia terlalu lama atau nulisnya terlalu lama. Kita bisa setting-setting sendiri. Nah, tadi kerasa nggak bahwa setiap gambar yang akan dianimasikan itu akan di zoom satu-satu. Seperti ini. Jadi kalau misalnya muncul gambar COVID, jadi layarnya akan membesar ke COVID itu sendiri. Lalu kita geser ke COVID sebelah sini di zoom, lalu bagian sini di zoom, habis itu waktu menulis data COVID di zoom ke sini. Rasa ya. Nah, sekarang saya nggak pengen seperti itu. Disinilah fungsi dari tombol kamera yang ada di bawah add new image, add new title, dan lain-lain itu. Saya ingin layarnya sebesar ini saja, lalu virus itu akan digambar di pojok kiri dulu, pojok kanan dulu, ke tengah, tapi tidak mengzoom. Nah, ini yang harus dipencet. Kita harus ngeklik ini. Kita set kamera to current position. Jadi dia akan mengset kamera kita. Klik. Kita klik. Lalu kita bagian ini, di bagian chartnya juga kita klik. Lalu kita di bagian COVID-nya, kita juga klik. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Muncul sebelah kiri, lalu muncul sebelah kanan, lalu kita gambar chart. Jadi kameranya tidak bergerak ya, jadi tetap kameranya still di sini, tidak mengzoom. Nah, saat menulis data COVID juga dia tidak mengzoom. Perbedaannya seperti apa sih kalau misalnya kita play yang COVID ini ya, kita play coba untuk play COVID, dia seperti ini. Sekarang kalau play data COVID ini, kita centangnya kita matikan, dia playnya akan seperti ini. Nah, dia mengzoom gitu. Intinya fungsi set camera current position itu ada di situ. Nah, sekarang kita tinggal susun kira-kira animasinya yang bergerak. Ingin virus dulu, baru data chart. Sepertinya untuk data COVID ini kita ingin tulisan data COVID ini muncul dulu, baru chartnya. Jadi kita geser dia ke kiri supaya muncul setelah COVID ini muncul. Dan di COVID ini kalau bisa kita tidak perlu ada jeda ya. Kita klik 2 kali saja. Kita akan coba inginnya itu tidak ada pause, dan transisinya itu juga kalau bisa 0 saja. Jadi kalau setelah dia selesai muncul, dia akan langsung geser dengan cepat ke animasi yang sebelah kanannya. Kita juga atur biar dia juga langsung geser ke sini. Berarti di bagian pause ini kita nolkan, transisinya juga kita
nolkan. Oke. Kita di bagian data COVID juga seperti itu. Dia pengen tidak ada pause dan tidak ada transisi, dan nulisnya juga kelamaan, waktunya kita atur menjadi 2 detik saja. Oke. Lalu di bagian chart kita atur gambarnya mungkin sekitar 2,5 detik. Nah, di sini baru kita perlu ada pause, karena setelah adegan ini kita akan masuk ke adegan poin berikutnya. Coba kita akan pause selama 2 detik dan transisinya akan 1 detik. Kita oke. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana animasinya. Langsung muncul, tidak ada jeda, langsung menulis data COVID, langsung menulis chartnya. Kita pause dulu, baru transisi 1 detik. Oke, begitu. Siap. Ini untuk adegan pertama. Untuk adegan kedua, gimana sih kita mau menggambar di mana? Kita tinggal geser aja. Kita geser ke kanan atau ke bawah, pokoknya kita cari posisi yang dia kosong aja. Kita mungkin geser ke bawah aja ya. Nah, geser ke bawah. Nah, ini adalah tempat kita akan menggambar ke poin kedua. Poin kedua adalah 5 langkah cegah corona. Terdapat 1 karakter di sampingnya, terdapat tulisan 5 langkah cegah corona. Oke. Di bagian poin 2 ini ada gambar karakter yang sudah saya sediakan tadi. Di sini saya ingin memberitahu cara mengimport ke dalamnya, yaitu dengan cara add image. Kita ke bagian import. Di sini kita bisa memilih gambar yang sudah kita punya di komputer. Saya akan memilih salah satu ya. Kita pilih yang karakter ke-7, open. Di sini langsung muncul settingan ingin seperti apa dia ingin digambar. Nah, karena dia gambarnya mungkin formatnya tidak sesuai dengan aplikasi VideoScribe, dia akan gambarnya seperti aja, coret-coret. Kalau kita pilih sketch, gambarnya akan seperti ini. Ya, begitulah. Intinya karena dia tidak sesuai dengan format gambar dari VideoScribe, dia gambarnya jadi asal. Saya tidak ingin dia draw, saya ingin dia move in aja. Move in berarti nanti dia akan bergeser. Digeser oleh tangan. Oke lah, oke. Kita oke dulu. Kita bisa setting lagi kalau misalnya ternyata saya nggak pengen Pak untuk untuk karakter ini itu digeser pakai tangan. Ya udah, kita klik 2 kali, kita pilih drawing hand, kita pilih no hand. Nah, kita no hand dulu, tangannya kita hilangin dulu. Lalu kita drawing option. Nah, di move in-nya kita ingin dia geser dari mana? Saya pengen dia dari bawah deh. Kan ini ada angle-nya nih. Ini bisa muncul dari kiri, dari bawah. Nih kalau dari bawah munculnya kan seperti ini. Nah, hand-nya hilang ya. Hand-nya hilang. Terus ini waktunya juga masih kelamaan. Kita akan matikan, kita akan membuat dia muncul mungkin sekitar 1 detik aja. Pause-nya kita nolkan. Kita transisi kita nolkan, karena setelah ini kita masih akan membuat ada tulisan ya. Silakan diatur-atur kalau misalnya kalian ingin dia miring atau seperti apa, silakan. Tapi saya ingin sederhana saja. Oke, kita play. Nah, sudah. Saya ingin ada tulisan 5 cara cegah corona. Kita tulis di sini add new text. Pertama kita ketik 5 dulu. Kita pakai font basic. Warnanya saya pingin dia agak merah. Oke. Terus ke tengah. Siap. Nah, dia 5 seperti ini, kita gedekan. Nah, setelah ini kita tambah teks lagi. Kita tulis cara, kita enter cegah corona. Oke, kita tengahkan, kita fontnya kita basic, kita hitam aja. Oke, nah muncul seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya, lalu kita geser. Oke, nah jangan lupa di current position ya, biar dia menggambar dengan kamera yang set kamera kita sebesar ini. Kita klik, kita set kamera current position, 5-nya juga set current position, dan ini juga kita set. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengatur waktu timing dia muncul ya. Tadi dia sudah saya atur. Nah, tinggal si 5 ini juga kita atur. Berarti nanti tetap draw, tapi tangannya nggak ada. Kita pilih aja no hand, ya kan? Oke. Terus drawing optionnya akan jadi seperti ini. Jadi menggambar tanpa ada tangannya. Lalu waktunya kita bikin 1 detik. Pause-nya kita nolkan, transitionnya juga kita nolkan. Kita oke kan. Nah, sekarang cara cegah coronanya juga kita atur. Kita klik 2 kali.
Drawing hand-nya kita bikin no hand. Oke. Drawing option-nya kita draw, tetap draw. Cara cegah corona. Nah, di sini kita waktu animate-nya kita jadikan 1 detik. Kita oke. Nah, kita atur lagi. Yang akan muncul animasinya nanti seperti apa? Berarti masnya dulu muncul, lalu tulisannya yang kelima baru muncul, lalu cegah cara corona yang muncul. Berarti kalau misalnya kalian ingin dibolak-balik yang muncul, ya silakan ini digeser ke kanan, atau si masnya digeser ke kanan gitu. Jadi ini adalah timeline menunjukkan yang muncul siapa duluan. Pertama karakter, lalu keduanya adalah angka 5 yang muncul, lalu tulisan cara cegah corona. Oke, kalau sudah, kita coba play dari sini. Kita klik play current element. Muncul 5 cara cegah corona. Oke, begitu. Sekarang coba kita play dari awal. Ada corona, ada data COVID Indonesia, lalu ada grafiknya yang digambar. Setelah itu dia akan menggeser. Pause 2 detik, dia menggeser ke sini. 5 cara cegah corona. Begitu. Oke. Kalau sudah, kita kembali ke storyboard. Di bagian poin 2 kita sudah selesai. Kita coba ke bagian poin berikutnya, poin ketiga, rajin cuci tangan, gunakan masker, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, rajin cuci tangan tuh terdapat gambar wastafel dan gambar cuci tangan. Oke. Kita geser ke kanan, ke tempat yang kosong. Nah, kita coba tambahkan gambar. Coba kita cari gambar dengan keyword wash. Wastafel kan tadi wastafel dan tangan. Saya ingin ada gambar wastafel. Ini wastafel. Kita klik. Nah, kalau sudah klik, kita atur wastafel. Lalu ada tangan. Kita tambahkan gambar tangan. Kita langsung keyword hand. Nah, di sini sepertinya ada gambar tangan yang seperti cuci tangan ya. Nah, kita ambil aja. Kita sesuaikan ukurannya, misalnya wastafelnya sedikit besar, lalu inginnya tangannya lebih kecil. Nah, tapi kan ini tangannya menghadap ke kiri. Coba kita atur supaya dia menghadap ke kanan dengan cara flip image di bagian sini, klik. Nah, dia akan menghadap ke kanan. Kita oke. Oke, sekarang kita sudah punya poin pertama. Rajin cuci tangan, terdapat gambar wastafel dan gambar cuci tangan. Oke, sudah ada. Kita kasih teks deh biar lebih mantep. Kita teks cuci tangan gitu aja. Kita pakai font basic, kita ke tengah. Font oke. Kita tulis ya, kita taruh kecil saja di sini. Ya, ginilah. Oke, jangan lupa kita set current position supaya gambarnya itu akan terset di kamera sebesar ini. Kita current position dulu, current position, lalu cuci tangannya juga current position. Nah, sekarang kita atur yang mau muncul duluan, cuci tangan dulu, wastafel dulu, atau si tangan dulu. Saya pinginnya cuci tangan dulu, berarti cuci tangan yang di bagian timeline bawah kita geser ke sini. Lalu ada baru menggambar wastafel, habis itu dia muncul tangan. Nah, sekarang kita atur pergerakan si cuci tangan ini. Kita timingnya, tulisan cuci tangannya mungkin saya pengen 1 detik saja. Saya pengen tulisan cuci tangannya itu tidak draw ya, saya pengen fade in saja. Cuci tangan, kita pause-nya kita nolkan, transisinya kita nolkan supaya bisa langsung geser ke gambar gambar wastafel dengan cepat ya. Oke. Nah, sekarang kita atur wastafelnya, kita klik 2 kali. Nah, wastafelnya ini ternyata bisa diatur colornya nih, mau pilih warna apa saja bisa. Coba deh, gini aja dulu deh, kita biru, nanti yang tangan saja yang kita ganti warna. Nah, durasi menggambar kita atur menjadi 2 detik saja biar cepat. Lalu drawing hand-nya yaudah, saya pengen dia bentuknya draw ya, menggambar seperti ini. Pilih tangan silahkan dipilih, saya tidak mengganti-ganti efeknya, udah seperti ini saja. Lalu kita bagian pause sama transitionnya kita nolkan. Oke. Kalau sudah, di bagian tangan juga kita atur. Nah, saya pengen full color. Di bagian full colornya itu gambarnya warnanya saya ganti menjadi pink deh. Nah, biar ada variasi warnanya.
Lalu ini tangannya, saya pengennya tangannya itu tidak digambar, tapi move in dari kiri ke kanan. Dari kiri, nah ini angle-nya dari kiri, kita play. Geser, Pak, tapi masih ada tangannya, saya nggak pengen ada tangannya, pilih no hand. Oke. Kita atur waktunya, dia transisinya biar nggak terlalu lama, kita ambil 2 detik. Nah, kita pause 2 detik, lalu transisi 1 detik karena dia ada di gambar terakhir. Nah, gambar terakhir ini akan menuju ke poin berikutnya. Jadi saya kasih pause 2 detik dulu, baru transisi 1 detik. Oke? Nah, sekarang kita coba play. Kita sudah current position ya, tangannya sudah kita centang. Ini juga sudah. Oke? Kita play, cuci tangan, kita play. Muncul cuci tangan, lalu muncul gambarnya, lalu tangannya yang geser dari kiri ke kanan. Oke? Gitu. Ini adalah poin pertama. Sekarang kita akan kembali ke storyboard. Nah, yang kedua adalah gunakan masker saat bepergian. Oke, gunakan masker saat bepergian berarti kita geser gambarnya ke sini. Nah, di bagian 3 ini menambahkan gambar masker, kita tinggal cari ya, mask. Gitu. Nah, di sini ada gambar masker yang muncul ya. Kita pilih aja ini. Nah, ini maskernya, silakan disesuaikan. Habis itu kita kasih tulisan gunakan masker. Kita pilih fontnya basic, tengah, hitam, oke. Gunakan masker. Kita kita taruh tulisannya di sini, sesuaikan ukurannya. Sepertinya kalau gambarnya cuma masker gini kurang mantap. Untuk bagian masker ini saya tambahkan 1 gambar lagi supaya sedikit agak rame ya. Di sini saya sudah mengambil kata kunci health. Di sini ada gambar seperti protection gitu ya. Kita pilih aja protection. Nah, kita sesuaikan gambarnya. Jadi nanti setelah maskernya tergambar akan muncul gambar protection seperti ya, sudah terproteksi begitu. Nah, sekarang kita susun yang akan muncul duluan tulisan gunakan masker, lalu apanya dulu. Kalau di tempat saya yang akan muncul adalah tulisannya dulu, maskernya, baru logo ini. Kita atur saja. Oh, di sini terbalik. Kita geser ke kiri. Lalu maskernya yang muncul, lalu bagian protectionnya. Nah, kita pastikan juga kameranya kita sudah set. Gunakan masker, kita set kamera current position. Lalu ini juga kita set. Bagian ini juga kita set. Sudah? Kalau sudah, kita tinggal atur timingnya. Kita gunakan masker dulu, kita atur timingnya. Saya ingin dia munculnya 1 detik saja. 1 detik, fade in. Tidak ada transisi, tidak ada pause. Oke. Lalu di bagian masker, kita pilih dia drawing tapi 2 detik saja. Pause-nya tidak ada, transisinya tidak ada. Kalian kalau misalnya mau mengatur warnanya juga boleh, tapi kalau saya tidak usah, kita oke saja. Nah, proteksi juga kita ingin munculnya dia fade in aja. Fade in-nya 1 detik. Terus pause-nya saya bikin 2 detik, transisi 1 detik karena dia adalah gambar terakhir di poin masker. Oke, sudah. Kita coba play dari gunakan masker ini. Play akan seperti ini. Muncul tergambar masker, lalu gambar ini. Oke, kalau sudah, kita sudah membuat 2 poin. Sekarang kita poin ketiga. Kita geser di sini. Kita kembali ke storyboard. Gunakan masker sudah, lalu jaga jarak minimal 1 meter. Oke, kita cari gambar social distance. Social distance. Sepertinya yang social distance ini ya. Kita ambil yang gambar ini. Lalu ada gambar ini juga nih. Saya ambil 2 gambar, yang social distance tadi sama yang ada 1 meternya. Nah, ini. Jadi gambarnya 2. Kita beri tulisan jaga jarak. Tengah, fontnya basic. Oke. Jaga jarak, besarkan. Oke. Kalau sudah, kita jangan lupa set current position.
Kita atur yang muncul dulu, jaga jarak dulu. Lalu 1 meternya dulu, baru gambar yang warna-warni ini. Jaga jaraknya, kita atur timingnya. Klik 2 kali. Saya pengen dia muncul 1 detik, 0, 0, dia fade in. Oke. Lalu ini kita draw. Kita ambil draw aja, gambarnya 2 detik. Kita tidak ada pause, tidak ada transisi. Kita oke. Nah, bagian ini juga kita draw. Kita draw, dia gambarnya 2 detik. Lalu ini pause-nya kita bikin 2 detik karena dia gambar terakhir ya. Sudah. Draw, oke. Nah, kita coba mulai dari jaga jarak. Kita play. Muncul, lalu menggambar jarak 1 meter, lalu ada gambar social distance. Oke. Kita di poin yang ketiga sudah, jadi cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak. Nah, sekarang yang keempat, kita geser sebelah kanannya. Kita kembali storyboard. Tutup bersinmu saat di depan umum. Oke, sekarang kita cari gambar yang bersin. Bersin itu apa ya? Batuk deh, choke. Ada dong. Ada gambar yang langsung menutup bersinmu nih. Kita pilih aja. Nah, sudah nih. Ketika bersin, gambarnya ini, lalu kita tulis etika bersin. Kita pilih basic, tengah. Oke. Kita besarkan etika bersin. Gambarnya cuma 1 ya. Kita cari gambar lain deh, tambah gambarnya biar 2. Yaudahlah, kita ambil gambar ini lagi aja. Ya, yang penting ada gambarnya agak rame lah. Kita ambil lagi gambar ini. Nah, sekarang kita atur current positionnya, jangan lupa etika bersin, kita centang kameranya, kita centang kameranya, kita centang kameranya. Kalau sudah, kita akan membuat dia seperti ini. Munculnya duluan ini kita geser ke kiri, lalu munculnya kedua adalah si masknya yang menutup ini, dan yang ketiga gambar health-nya ini. Sekarang kita atur timingnya, etika bersin, fade in aja, 1 detik, 0, 0, oke. Kalau untuk gambar masknya ini kita draw, gambarnya 2 detik saja. Kita timingnya kita del, oke. Kalau sudah, ini akan muncul secara fade in. Fade in-nya 1 detik. Oke, lupa. Bagian pause kita bikin 2 detik, transisi 1 detik. Oh iya, sepertinya kok kurang rame, mendingan ini kita gambarnya bikin beberapa deh, bikin 3 D. Kita supaya mengcopy paste ini tinggal Ctrl D juga bisa ya, nggak usah Ctrl C. Kita Ctrl D itu langsung duplicate, nggak usah di Ctrl C Ctrl V. Nah, mungkin seperti ini biar ada logo-logo proteksi. Nah, sekarang kita tadi kan sudah di set, kayaknya ada pause-nya 2 detik ya. Kita atur lagi supaya dia transisinya kita pause. Untuk yang ini 0, ini juga 0. Untuk gambar yang berikutnya muncul yang ini, kita juga bikin pause-nya 0, transisinya 0. Nah, yang ketiga baru ini kan gambar yang terakhir. Gambar terakhir baru transisinya 2 detik. Pause-nya 2 detik, transisinya 1 detik. Sudah? Inilah yang akan terjadi. Kita play. Etika bersin. Lalu tergambarlah mas-mas yang bersin menutupi ini dan muncul 3 logo yang menandakan kamu sudah terproteksi. Ibaratnya begitulah ya. Lalu kita sudah menggambar poin yang keempat. Sekarang poin terakhir, yaitu stay at home. Kita cari gambar, langsung aja stay at home. Bisa nggak sih? Dan ada dong. Stay at home, ini aja deh gambarnya dah. Kita besarkan seperti ini ya. Sip. Kita tulis stay at home. Basic, tengah hitam. Oke. Stay at home. Kita besarkan. Oke. Kita atur posisinya. Nah, di sini muncul gambar lagi deh, biar enak. Checklist gitu deh. Cek.
Jadi ada semacam oke gitu. Bisa nggak sih muncul cek? Nah, ini dia, ada tombol cek, ada gambar cek. Oke, gini deh. Sip. Jadi pertama muncul stay at home dulu, lalu menggambar ini, lalu muncul cek. Kita current position dulu, stay at home. Kameranya kita set, oke. Stay at home muncul duluan. Setelah itu gambar checklist, kita atur timingnya 1 detik saja. Pause-nya 0, transisinya juga 0. Lalu ini adalah fade in. Kita oke. Gambar ini kita draw ya. Gambarnya kita bikin 2 detik saja. Kita transisinya kita 0, oke. Lalu di bagian ini, bagian cek, kita ingin fade in aja. Fade in dia 1 detik. Pause-nya dan transisinya kita tambah, pause-nya 2 detik, transisinya 1 detik karena dia gambar yang terakhir. Oke. Kalau sudah selesai, kita coba lihat, kita play dari stay at home-nya. Play, stay at home. Gambar dia berada di rumah dan cing, oke. Dan kita kembali ke storyboard, ternyata semuanya sudah selesai. Kita play ya di sejak awal, berarti semua gambar-gambar kita sudah susun. Gambarnya cuma nyusun aja kayak nempel-nempel di papan tulis, nanti dia akan menyorot masing-masing. Kita play dari start. Nih, COVID di Indonesia itu masih sangat tinggi, jadi kita harus punya proteksi dalam diri, gitu kan ya narasinya ya. Habis itu 5 cara cegah corona. Yang pertama, cuci tangan. Oke, yang kedua, gunakan masker. Digambar. Tuh, pause dulu, transisi 1 detik. Yang ketiga adalah jaga jarak minimal 1 meter bila bertemu dengan orang lain, gitu kan ya. Yang keempat, etika bersin. Tutupi bersin dengan siku bajumu. Lalu stay at home. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tinggal insert suara menggunakan fitur scribe musik dan voice over. Sekarang kita coba voice over dulu ya. Jadi kita akan mengisi voice over-nya sambil kita melihat animasinya. Kita coba klik voice over. Di bagian voice over, di sini ada tombol merah ini. Kalau kita klik dan sambil dicentang play, scribe and record, di sini akan muncul animasi yang bergerak. Kalau sudah di play animasinya, kita bisa ada tahu patokan untuk mengisi suaranya. Intinya begitu dah. Kita coba dulu aja. Tipsnya biar gampang, kalian buka narasi kalian toh di sebelah kiri, lalu di bagian kanannya kita scribe-nya. Jadi kita nggak perlu, kita itu baca aja, tidak perlu menghafal. Nah, sekarang kita pilih yang voice over. Coba kita record ya. Oke, mulai. Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan dari diri kita sendiri. 5 cara cegah corona. 1. Cuci tangan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter bila berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tutup bersinmu saat di depan umum. Dan yang kelima, stay at home. Oke, sudah. Di sini akan terproses audionya, jadi kalian langsung live ya, merekam live. Jadi kalau misalnya ada salah ya kalian harus ulang lagi dari awal. Nah, coba kita play. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan dari diri kita sendiri.
5 cara cegah corona. 1. Cuci tangan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter bila berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian ada keselitut, yang keempat, keselip suaranya, kalian bisa ulang lagi deh dari awal, karena di sini tidak ada fitur untuk editing audio. Biar lebih aman, dan silakan insert suara stay at home editing audio itu di aplikasi lain yang menggunakan Premiere Pro biar lebih gampang gitu. Oke, voiceover sudah. Sekarang kita masukkan script musik. Nah, ini kita pilih-pilih nih lagu mana yang suka. Di sini ada genrenya. Kita pilih yang easy. Oke lah, ini aja deh kita pilih. Kalau sudah, kita oke. Kita klik dulu. Ini volumenya bisa kita atur. Tadi karena suara kita cukup kecil, kita atur saja mungkin seperti ini. Oke. Nah, sekarang coba kita play dari awal. Sudah ada musiknya, sudah ada voiceovernya. Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu, perlu adanya upaya pencegahan dari diri kita sendiri. 5 cara cegah corona. 1. Cuci tangan. Rajin cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, gunakan masker saat berpergian. Yang ketiga, jaga jarak minimal 1 meter bila berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tutup bersinmu saat di depan umum. Dan yang kelima, stay at home. Nah, sudah selesai. Jadi tadi mungkin background suaranya kita kecilkan lagi ya, suaranya tadi biar tidak terlalu mengganggu. Memang voice overnya kalau kalian menggunakan headset seadanya memang tidak jelas. Makanya saya sarankan sih untuk voice over dan musik itu bisa dilakukan di aplikasi ketiga ya, aplikasi lain. Jadinya akan lebih gampang diatur musiknya dan voice overnya, volumenya dan lain-lain. Tapi kalau untuk permulaan, kalau kalian tidak punya aplikasi Premiere Pro atau Adobe Audition, ya ini sudah cukup lah. Yang jelas mungkin gear kalian yang harus lebih baik. Jadi headphone-nya itu kalian harus bagus. Oke, ini sudah selesai. Berarti langkah berikutnya adalah kita publish. Ini sudah selesai. Sudah ada gambarnya, sudah sesuai storyboard, suara sudah ada, background sudah ada. Mungkin kita ganti sedikit background-nya biar lebih keren ya. Kita coba biar dia agak-agak kertas gitu. Kita pilih publish, pilih yang ada logo apa ini. Oh iya, jangan lupa, saya tidak mengingatkan, save. Nah, ini yang paling penting. Jangan lupa di save setiap proyek kalian supaya tidak hilang ya. Kita coba ambil kita beri nama project corona gini dah. Oke. Nah, biar nanti kalau misalnya kalian ingin melanjutkan bisa tinggal dibuka saja. Ini kita publish dengan klik. Di sini ada pilihan zoom at the end. Jadi zoom at the end itu adalah kalau sudah selesai nanti akan terzoom semua gambar-gambar kita. Ya udah, kita gitu aja, kita centang saja. Nah, ini ada pilihan nih, di download, di share, embed ke YouTube, Vimeo atau ke PowerPoint. Jadi kalau ini saya belum pernah coba sih 4 ini, tapi saya biasanya biar aman saya download videonya dulu. Oke, kalau sudah kita pilih, terus size-nya kita standar. Biasanya sih kalau sekarang standar paling tingginya itu 1080 Full HD. Terus frame rate itu adalah FPS ya, berapa gambar dalam 1 detik. Standarnya 25 ya 25 aja. Kalau kalian mau lebih halus ya 50. Tapi nanti ukuran videonya akan lebih besar. Saya pengen 25 saja. Full HD ya.
settingannya seperti ini. Jadi saya akan memilih move QuickTime, lalu pilihnya Full HD, frame rate-nya 25 saja. Lalu kita namain dia Project Corona. File save-nya kita taruh di tempat yang gampang, di desktop aja. Di sini saya sudah ada folder. Pilih folder yang Anda suka aja, select, lalu oke. Di sini akan mulai rendering ya. Jadi penggabungan setiap gambar-gambar yang sudah kita buat menjadi satu. Dan rendering ini tergantung dari koneksi internet kalian serta kualitas laptop kalian atau komputer kalian. Bisa lebih cepat kalau komputernya ya cepat juga gitu. Kita tunggu saja, mungkin akan lama sekali sih ini. Kita tunggu saja deh. Intinya semakin banyak fitur yang kamu tambahkan akan semakin berat rendernya. Kalau seperti backgroundnya diganti menjadi kertas seperti ini, pasti akan menambah durasi render. Semakin banyak gambarnya semakin padat. Misalnya kamu virusnya ada banyak sekali, ada 40, ada 30 gitu, pasti rendernya akan berpengaruh durasinya. Jadi kalau pingin cepat ya bikinlah sesimpel mungkin, gambarnya sesimpel mungkin gitu. Jadi nanti rendernya akan cepat. Ya, ini mungkin makan waktu beberapa menit. Rendernya sudah selesai. Dan kalau sudah selesai render itu otomatis akan terplay ya. Saat ini akan terplay di sini. Kasus COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Untuk itu kita cek dulu saat home. Kita cek dulu. Oke, udah semua. Oke, animasi 1 menit saat kita selesai. Kasus COVID-19 di Indonesia. Jangan lupa kita save lagi untuk biar keamanan, untuk keamanan. Nah, sudah selesai. Begitulah cara untuk membuat satu animasi yang hanya durasi 1 menit menggunakan storyboard. Lalu juga kita sudah mulai mengenal fitur-fitur utama dari video scribe ini sambil kita membuat animasinya. Jadi project based learning ya. Jadi kita tahu fungsi-fungsi dari aplikasi ini dengan cara kita bikin proyek sekalian. Dan kalau kalian sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir dan kalian sudah mencoba, berarti kalian sudah punya satu karya video animasi yang mungkin bisa kalian publish di sosial media kalian. Dan silakan digunakan aplikasi ini sebaik mungkin. Lebih baik ini dilakukan untuk tujuan edukasi ya. Jadi untuk bapak ibu guru yang mungkin ingin sekali membuat video presentasi yang ingin diupload di YouTube tapi kok susah, bisa pakai video ini menggunakan gambar-gambar yang sudah tersedia, menggunakan fitur-fitur yang ada, tinggal ambil, tinggal ditaruh, tinggal digerakkan, begitu saja. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin durasinya sangat panjang, tapi dengan durasi segini itu akan lebih cepat daripada kalian membuat animasi dari belajar desain dulu, belajar animating, lalu post production dan lain-lain. Dengan satu aplikasi ini mungkin hanya butuh waktu 1 jam, kalian sudah bisa membuat suatu animasi. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba.